Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Agustiawan. Dan kembali ke channel ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang prediksi soal Akpol 2020 ya. Nah, dari tahun ke tahun itu beberapa kali saya mengajar privat untuk calon-calon taruna-taruni, dan mereka rata-rata bagus di pengetahuan sosial, juga bagus di fisik dan kesehatan, tapi kelemahannya satu, yaitu bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas sama-sama soal bahasa Inggris untuk tes masuk Akademi Kepolisian atau Akpol ya. Kita lihat sama-sama dulu sebelum kita bahas. Di sini ada soal bahasa Inggris terdiri dari 25 soal, dan semuanya itu berdasarkan reading ya, atau teks. Kita lihat soal nomor 1 sampai dengan 3 itu dari teks 1 ya. Kemudian soal nomor 4 sampai dengan 7 dari teks 2, dan soal nomor 8 sampai dengan 11 dari teks yang ketiga. Dilanjutkan kemudian soal nomor 12 sampai dengan 15 itu teks yang keempat. 16 sampai 19 itu dari teks yang kelima. Kemudian teks yang keenam soal nomor 20 sampai 23, dan teks yang ketujuh untuk soal 24 dan 25. Jadi ini ada terdiri dari 7 jenis atau 7 judul teks dan 25 soal ya. Pada bagian pertama ini kita akan mencoba membahas soal nomor 1 sampai dengan 11 dulu ya. Oke, jadi dalam membahas soal ini kita terlebih dahulu membaca dulu soalnya. Untuk apa? Untuk efisiensi waktu ya teman-teman. Kita lihat dulu soal yang pertama. Apa yang diminta? What is the topic of the story? Oke, yang diminta adalah topik. Biasanya ciri topik ini dia sifatnya umum dan dia sering dibahas di teks ya, atau sering muncul di teks. Yang A ini apa? Robert Edward blindness. Apa itu blindness? Kebutaan. Yang kedua, Robert Edwards accident atau kecelakaan. Yang ketiga, suffering, penderitaan. Dan yang keempat, tragedy atau kisah sedih. Dan yang kelima adalah Robert Edwards life atau kehidupannya secara umum. Nah, kita lihat dari teks nanti ya, apakah yang sering muncul kata-katanya dari semua teks ini, maka itulah jawabannya. Soal nomor 2, what was the first thing that Robert Edwards saw after being struck by lightning? Jadi kata kuncinya adalah first thing Robert saw after struck by lightning. Jadi hal pertama yang dilihat oleh si Robert setelah dia kesambar petir. Kita lihat pilihannya: his wife, istrinya; lightning, petirnya; clock, jam; tree, pohon; car, mobil. Oke, kita lihat nanti di readingnya ya. Yang soal yang ketiga, apa yang diminta? What was Edward doing when he was struck by lightning? Oke, what was doing berarti apa yang sedang dilakukan. Kalau kita belajar grammar ini disebut past continuous ya. Jadi apa yang sedang dilakukan dia saat dia tersambar petir. Jadi dia lagi asik ngapain nih dia? Tahu-tahu tersambar petir ya, jeder, dan dia pun mengalami suatu hal. Oke, kita mulai dari readingnya ya. Kita baca perlahan-lahan, kemudian saya akan coba artikan. Robert Edward was blinded in an automobile accident 9 years ago. Jadi si Robert ini buta akibat sebuah kecelakaan mobil 9 tahun yang lalu.
He was also partially deaf because of old age. Dia juga kebetulan tuli dikarenakan faktor usia. Last week, he was strolling near his home when a thunderstorm approached. Jadi minggu lalu itu dia sedang jalan-jalan di dekat rumahnya ketika sebuah thunderstorm atau badai petir mendekat. He took refuge under a tree and was struck by lightning. Dia bersembunyi di bawah pohon, kemudian dia tersambar petir, gitu ya. He was knocked to the ground and woke up 20 minutes later, lying face down in water below a tree. Kemudian dia pun knock ya, atau terhempas, terjerembab di tanah dan bangun 20 menit setelahnya dengan posisi muka tengkurap di tanah di air di bawah pohon. He went into the house and lay down in bed. Dia pun ke dalam rumahnya dan tidur di atas kasur. A short time later, he woke. His legs were numb and he was trembling. But when he opened his eyes, he could see the clock across the room fading in and out in front of him. Oke, dia pun ke rumah, dia tidur. Tidak lama kemudian dia pun terbangun, mendapati kakinya sakit, ya. Tapi ketika dia membuka matanya, dia bisa melihat jam di seberang tempat ruangannya di depan dia. Ketika istrinya masuk, when his wife entered, he saw her for the first time in 9 years. Kemudian ketika istrinya masuk rumah, masuk kamarnya ya, dia melihat istrinya untuk pertama kalinya sejak 9 tahun yang lalu, sejak dia kecelakaan mobil. Doctor confirmed that he has regained his sight and hearing, apparently from the flash or lightning. Jadi dokter bilang bahwa dia regain his sight, jadi mendapatkan kembali pendengaran dan penglihatannya seketika setelah ada petir atau kilat tadi ya. Tapi they were unable to explain the occurrence. Mereka tidak bisa menjelaskan kejadiannya bagaimana. The only possible explanation offered by one doctor was that since Edward lost his sight as a result of trauma in a terrible accident, perhaps the only way it could be restored was by another trauma. Jadi satu-satunya penjelasan adalah bahwa karena dia kehilangan penglihatan itu adalah trauma dari kecelakaan, maka mungkin cara untuk mengembalikannya yaitu dengan trauma yang lain. Oke, maka bisa kita lihat ya. Jawabannya adalah yang nomor 1 tadi. Apa topik dari teks ini? Kita lihat yaitu adalah A. Robert Edwards blindness atau kebutaan, kisah kebutaannya si Robert, yang mana itu bermula dari kecelakaan 9 tahun yang lalu. Kemudian dia kesambar petir, tahu-tahu dia bisa melihat lagi. Lanjut soal yang kedua. What was the first thing Robert saw after struck by lightning? Apa yang dilihat pertama kali oleh Edward setelah dia tersambar petir tadi ya? Jawabannya adalah apa? Ini, clock. Ya, tadi ya. When he opened his eyes, he could see the clock. Jadi yang pertama dilihat adalah jam, bukan istrinya ya. Setelah itu baru istrinya masuk gitu kan, masuk ke dalam kamarnya. Dia pun melihat istrinya untuk pertama kalinya setelah 9 tahun dia tidak bisa melihat. Lanjut soal yang ketiga. What was Edward doing when he was struck by lightning? Jadi dia tuh lagi ngapain ketika dia tersambar petir? Ada di awal-awal tadi ya. Last week when he was strolling near his home. Nah, dia lagi strolling. Strolling itu apa? Kayak jalan-jalan ya, jalan-jalan di dekat rumah. Kemudian ada thunderstorm, badai petir. Maka jawabannya adalah kita lihat dari sini.
Minggu lalu dia jalan-jalan di dekat rumahnya ketika sebuah badai mendekat. Kemudian dia bersembunyi ke bawah pohon dan di sanalah dia tersambar petir. Maka jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan teks ke berikutnya, soal 4 sampai dengan 7. Soal yang keempat, apa yang ditanyakan? What is the aim of United Nations Summit Conference based on the text above? The aim atau apa ini? Tujuan ya, tujuan dari summit atau tujuan dari pertemuan puncak PBB. Oke, kita lihat dari paragraf pertama. United Nations Summit to fight poverty, unemployment, and social injustice marked International Women's Day yesterday by declaring that women were the biggest victim of all three. Jadi, sebuah pertemuan PBB tujuannya untuk memerangi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Itu menjadi tema pada Hari Wanita Internasional kemarin dengan mendeklarasikan bahwa wanita adalah korban terbesar dari 3 hal itu. 3 hal tadi adalah poverty atau kemiskinan, unemployment adalah pengangguran, dan social injustice atau ketidakadilan sosial ya. Maka bisa kita lihat jawabannya adalah to fight poverty, unemployment, and social injustice. Soal yang kelima. Unless women wholly and equitably participate in social development. Ada di paragraf ke-3. Oke, 1, 2, 3. Ini tadi ya. Kita baca dulu. Poverty cannot be eliminated, productive employment cannot be expanded, and social integration cannot be achieved unless women wholly equitably participate in social development. Jadi katanya, kemiskinan tidak bisa dimusnahkan, kemudian pekerjaan produktif tidak bisa diperluas, dan juga integritas sosial tidak bisa dicapai kecuali jika wanita participate atau berpartisipasi dalam perkembangan sosial. Nah, participate atau berpartisipasi sinonimnya adalah apa? A. Ikut ya, attend atau ikut. B. Postpone, menunda. Take part, ikut serta. Prevent, mencegah. Expand, memperluas. Oke, jadi yang mana? A ataukah C? Ikut dan ikut serta itu berbeda ya. Ikut itu attend itu lebih kepada menghadiri, sedangkan take part lebih kepada ikut serta atau berpartisipasi. Maka jawabannya adalah C. Lanjut soal yang keenam. What is the main idea of paragraph 4? Oke, kita lihat mana paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Ya, yang terakhir berarti ya. The United Nations estimate that 1.3 billion people live in chronic poverty and that 70% are female. Over past 20 years, the number of women in extreme poverty grew by 50% while the rate of men was 30%, UN data shows. Oke, jadi inti dari teks ini adalah tentang PBB memperkirakan 1,3 miliar orang hidup dalam kemiskinan. 70%-nya adalah wanita, gitu ya. Dan pada 20 tahun terakhir, jumlah wanita itu yang mengalami kemiskinan ekstrim bertambah 50%, sedangkan pria hanya 30%. Oke, jadi intinya apa? Soal nomor 6 ini intinya adalah A. 70% wanita,
gantung ya. B. Kemiskinan di dunia, bisa jadi. C. Konferensi wanita, itu paragraf pertama. D. Pertemuan PBB dihadiri oleh sekjen, itu bukan. Yang E. United Nations estimation about number of women in poverty, estimasi wanita yang mengalami kemiskinan di dunia. Oke, maka jawabannya adalah yang lebih tepat, yaitu yang E. Oke, itu soal 4, 5, dan 6. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Which of the following statement is true according to the text, ya. Jadi pernyataan apa yang benar dari teks di atas? Yang A. The number of women in extreme poverty grew by 50% over 20 years. Ini jawabannya ada tadi di paragraf 4. Langsung saja kita pilih. Lanjut yang soal nomor 8 sampai dengan 11. Soal nomor 8, apa itu? What is the text about? Masih sama juga ya, tentang topik ya, atau yang paling sering disebut. Nah, itu lihat topik ya, atau yang membawahi seluruh isi teks. Yang nomor 9, famous. Nah, ini sudah langsung kita lihat kata yang di garis bawah ini, dicari persamaan katanya ya. Dan nomor 10, what is the most famous legend from Aboriginal Australia? Jadi famous Aboriginal story, famous legend ada di teks itu. Kemudian yang nomor 11, which of the following is true? Lagi-lagi yang pernyataan benar dari teks itu. Otomatis kan kita harus baca seluruh isi teks. Oke, kita baca ya. Tapi di sini ada kesalahan teks sedikit ya. Kita lihat, most countries have their own myth and legend. Kebanyakan negara-negara memiliki mitos dan legendanya masing-masing. These are stories about early history of a place or a group of people. Ini adalah sejarah atau kisah dari orang-orang atau tempat terdahulu. Famous legend Indonesia are Si Malin Kundang from West Sumatra. Ini salah ya, bukan West Java. Sangkuriang from West Java and Calon Arang from Bali. Jadi contoh legenda adalah yang dari Indonesia, misalnya Malin Kundang, Sangkuriang, dan Calon Arang ya. Itu paragraf pertama tentang adanya mitos dan legenda di berbagai negara. Kita lihat paragraf kedua. The Aboriginal people of Australia have many legends. Nah, suku aborigin di Australia punya banyak legenda. Apa saja? The most famous of these are called the Dreamtime. Yang paling famous adalah Dreamtime. Kemudian berikutnya menceritakan tentang Dreamtime itu apa. Dreamtime explain the origin and the culture of the land and its people. Jadi Dreamtime itu menceritakan tentang origin, asal-usul, and culture, budaya. Jadi origin itu adalah asal-usul, sedangkan culture itu adalah budaya ya. Budaya apa? Budaya dari tanahnya dan juga orang-orangnya. Some people say Aboriginal culture date back 65,000 years. Jadi itu sudah lama banget. Amazing katanya. The Dreamtime contains many parts. Cerita Dreamtime ini berisi banyak bagian-bagian. As with other culture, it explains how the earth was formed and how humans were created. Jadi dalam Dreamtime ini diceritakan bagaimana bumi diciptakan dan bagaimana manusia diciptakan. Ya, itu menurut mereka. There are gods and goddesses
some who were kind-hearted and some were cruel. Jadi ada dewa, ada dewi. Beberapa dari mereka baik dan ada juga dewa yang cruel, jahat. Each tribe has its own individual Dreamtime story, but many of them have similar part of the story. Jadi masing-masing tribe atau tribe itu suku ya, masing-masing suku punya kisah versinya masing-masing, tapi lebih banyak persamaannya atau similarnya. The Dreamtime stories are passed down to the next generation through storytelling, dancing, and painting. Jadi cerita Dreamtime ini turun-temurun ke generasi berikutnya melalui storytelling atau cerita ya, berkisah, dancing, tari atau nari, dan painting atau kegiatan melukis. Begitu. Nothing is written down and there are no TV series about it either. Jadi tidak ada kisah tertulis ataupun ditayang di TV ya, tidak ada. Oke, jadi dia diceritakan secara turun-temurun melalui penyampaian kisah, tari, dan juga seni lukis. Kita bahas soal nomor 8. What is the text about? Kalau kita lihat-lihat dari pertama tadi kan ini pembukaan, yang kedua ini tentang legenda di Australia, yaitu yang bernama Dreamtime. Maka sudah bisa dipastikan jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9. Di sini diminta the most famous, sinonimnya apa? Famous itu apa artinya tadi? Terkenal ya, atau tenar. Nah, terkenal itu apa? Beautiful, cantik. Attractive, menarik. Boring, membosankan. Interesting, menarik. Well known, ini dia. Well known ini adalah terkenal, atau kalau dipisahkan juga bisa well itu dengan baik, known itu diketahui ya. Diketahui dengan baik artinya terkenal. Maka jawabannya adalah E. Nomor 10. What is the most famous legend Aboriginal people of Australia? Ya tadi itu ya, yaitu Dreamtime. Nomor 11. Which of the following is true? Yang manakah pernyataan yang benar dari teks di atas? A. Most countries don't have their own myth and legend. Salah ya. Semua negara punya kisahnya masing-masing. Dreamtime isn't the story about Aboriginal culture. Salah juga. Tadi kan Dreamtime itu tentang culture dan apa tadi? Culture and people ya. Yang C, Dreamtime stories are passed down to generation by storytelling and dancing and painting. Inilah jawabannya, yaitu yang C ya. Oke, jadi demikian part yang pertama. Kita bahas 1 sampai dengan 11 dulu. Nanti kita lanjut di part yang kedua. Mudah-mudahan besok bisa saya upload. Silakan disimak sampai habis, dan link untuk file PDF-nya soal ini ada di deskripsi. Silakan di-download, dan jangan lupa di-subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Terima kasih atas perhatiannya.